Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Ya, baik-baik saja bersama dengan keluarga tentunya itu harapan dari saya. Dan tetap semangat untuk teman-teman semua. Terima kasih udah subscribe channel YouTube Bung Ropan dan juga Manyala. Ya, sudah like, share. Itu tanpa kalian bantu ya channel saya ini tidak akan berkembang. Sekali lagi salut buat Anda semua. Terima kasih. Oke, banyak yang request ke saya menanyakan soal perkembangan timnas U23. Karena U23 ini kan akan menghadapi Piala AFF atau Asian Cup dalam waktu dekat ini, teman-teman ya. Oke, jadi sebelum tampil di bulan Juli ini untuk Piala AFF, perkembangannya juga, ya mereka tetap dalam pantauan Gerald van den Berg sampai sejauh ini dan masih akan memilih yang terbaik. Ya, itu akan diputuskan nanti sampai di tanggal 14 sehari menjelang pertandingan. Tentunya ketika kita akan menghadapi Brunei Darussalam tanggal 15, kemudian tanggal 18 kita akan menghadapi Filipina, dan tanggal 21 kita akan menghadapi Harimau Malaysia. Pertandingan timnas Indonesia U23 ini semua dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK. Jadi buat seluruh penonton yang fanatik militan terhadap timnas, ayo kita mendukung timnas Garuda Muda kita berlaga di Asian Cup, karena dari sinilah cikal bakal mereka akan dipanggil, nantinya akan dipilih oleh Coach Gerald van den Berg untuk menuju ke Piala Asia U23 untuk kualifikasi. Ya, ini kualifikasi Piala Asia. Jadi karena itu nanti akan berlangsung di Sidoarjo, di Deltras, Gelora Deltras Sidoarjo. Kita tidak main-main juga di bulan September itu antara tanggal 1 sampai 9, teman-teman. Ya, kita ketemu di grup yang oke, ada Korea Selatan. Tim yang paling kuat yang ada di situ, karena juara-juara grup saja dari 11 grup itu yang akan lolos dengan 4 runner up terbaik, di samping ada tuan rumah Arab. Oke, saya berbicara dengan paling dekat ini soal U23 yang akan menghadapi ASEAN. Kita harus menang, bukan saja menang, ke final dan juara. Itu target, sudah menjadi tuan rumah. Pada 2 tahun lalu edisi ketika di Bangkok ya, atau di Thailand tuan rumah, kita ke final. Hanya kalah adu penalti melawan Vietnam ya, dengan skor tipis saat itu ya, 6-5, dan terakhir Hernando Ari gagal mencetak gol penalti itu. Nah, semoga kita bisa membalas itu untuk mengalahkan Vietnam. Entah mau ketemu di semifinal atau di final, kita harus bertekad untuk bisa tentunya menjadi juara. Saatnya bagi timnas U23 kita di bawah Gerald van den Berg untuk menjadi juara. Nah, banyak yang bertanya kira-kira starting 11-nya kayak bagaimana. Ya, pasti Gerald yang lebih tahu. Dia punya wewenang penuh. Namun kalau saya bisa melihat, sudah bisa ada gambaran nyata, teman-teman. Bermain misalnya Gerald paling suka kan selalu dengan 4-3-3, berarti flat. Walaupun sejauh ini kan di tim senior dengan 3-4-3 bisa berkembang ya, fleksibel lah. Bisa berubah dengan 3-5-2. Oke. Gerald dengan 4-3-3. Bahkan masih bisa berkembang menjadi 4-4-2. Ya, itu di lapangan. Kalau dengan 4 back flat di belakang, kalau penjaga gawang mungkin Cahya yang akan tampil ya, Supriyadi, walaupun kita punya Dava. Sementara di belakang, di kanan saya pikir akan menjadi milik bagi Kakang Rudianto. Saya mulai dari kanan. Di kiri itu ada Doni Tri. Walaupun ada Mikel Tata sebenarnya sana, ada Frankie Misa, tapi Doni Tri. 2 back tengah kita, Muhammad Ferrari dan Kadek, yang akan bermain di sana. Ini kalau bicara dengan 4 back. Oke, 3 di tengah. Kita punya kekuatan di tengah. Ada Arkan Fikri, ada Rayhan Hanan, dan Tony Firmansyah. Ini kan kekuatan kita yang bisa kita andalkan di tengah. Kemudian di depan kalau secara kita bisa lihat sama-sama, nyatanya ada Jens Raven udah pasti. Tinggal apakah dia akan bermain dengan Hoki Caraka lebih dulu? Ya kita tidak tahu. Tapi bisa saja, misalnya Jens Raven bermain Hoki Caraka dan Victor Detan. Itu 3 yang ada di depan. Karena Victor Detan bisa juga turun ke bawah ketika kita transisi permainan, bisa menjadi 4. Berarti Tony, ada Arkan Fikri, Rayhan, dan Victor Detan yang akan turun ke belakang dengan membiarkan 2 striker itu, di mana Raven akan bermain di ke depan dan bisa aja Hoki muncul dari belakang. Itu yang bisa dilakukan. Lalu kalau bermain dengan 3 back, misalnya dengan 3 back, ya, 3 back itu bisa ada muncul Robi Darwis untuk berpasangan dengan Kadek dan juga berpasangan dengan Muhammad Serari. Berarti ada yang terbuang. Nah, kalau bermain dengan 4 didorong lebih ke tengah, katakan kembali ke pakem 3-4-3, ya. Kakang Rudianto di kanan dan Doni Tri ada di kiri. Itu bisa terjadi.
berarti satu gelandang akan out. Ya saya memilih, saya pikir akan Ricky pasti akan masuk bersama dengan Raihan Hanan. Itu yang akan menjadi. Tony mungkin akan digeser. Lain halnya kalau di depan 3 itu Hoki tidak dimainkan, Raven duluan dimainkan, Victor Detan di kanan, dan Donitri didorong ke depan di kiri. Nah itu bisa ada perubahan. Berarti di kiri sini bisa saja Mikel Tata atau Frankie Misa yang akan bermain di 4 gelandang itu. Ya karena Mikel Tata juga tampil bagus ketika bersama dengan Persebaya Surabaya. Jadi bisa aja itu opsi-opsi yang akan dipilih oleh Gerard Van den Berg untuk menghadapi 3 laga pertama di grup A, di mana kita akan menghadapi Brunei, menghadapi Filipina, dan menghadapi pertandingan yang seru tentunya. Itu sebuah prestisius menghadapi Malaysia sebelum ke semifinal dan final. Jadi dari situ sudah bisa kelihatan memang pemain-pemain yang pasti untuk bisa dimainkan. Tapi sekali lagi teman-teman, ya ini kan baru prediksi yang ada, perkiraan. Semua akan ditentukan oleh pelatih Gerard Van den Berg. Bukan, bisa aja Van den Berg punya opsi lain yang tentunya lebih mengejutkan dari apa yang saya katakan tadi dengan nama-nama itu. Dia punya pilihan tentunya setelah berjalan masa TC, seleksi yang terus berjalan sejauh ini sampai nanti di tanggal 14. Nah kita tunggu aja, kan ada 23 nama sesuai dengan regulasi, itu akan disetor pada saat nantinya. Ya kita tentunya berharap yang terbaik lah apa yang akan dilakukan oleh Coach Gerard Van den Berg terhadap tim U23 kita ini. Ya semoga kita bisa memenangkan setiap laga dan bukan saja ke final, sekali lagi kita bisa menjadi juara di depan publik kita. Oke, dengan saya berbicara soal persiapan U23 dan kemungkinan mereka yang akan tampil nantinya di starting 11-nya tim nasional U23 kita. Itu versi saya teman-teman ya. Kita akan tunggu dengan apa yang akan dilakukan oleh Gerard Van den Berg. Oke, sampai di sini. Ciao.